Ya, halo semuanya. Kembali lagi di Belajar Ekstensim bersama Lab DSS. Jadi di sini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai studi kasus pada modul software Ekstensim. Nah, mari kita buka modul softwarenya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus ketujuh, yaitu tukang fotokopi. Mari kita baca bersama-sama kasusnya. Jadi ada sebuah tukang fotokopi ya, yang dia ini beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 7 sore. Nah, tukang fotokopi ini ternyata dia memiliki waktu istirahat juga ya, dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke. Kemudian waktu kedatangan tugas fotokopinya itu berdistribusi uniform ya, teman-teman, dengan nilai minimal dan maksimal sebagai berikut ya, 1200 sampai 2400 detik gitu. Terus lama pengerjaan tugas fotokopinya itu mengikuti waktu distribusi normal ternyata, dengan rataan dan standar deviasi sebagai berikut. Kemudian ternyata mesin fotokopinya ini dapat mengalami gangguan ya, karena hidup tidak semulus itu ternyata. Baik itu kehabisan kertas, tinta, ataupun ada error di mesinnya gitu. Nah, jarak antar gangguan itu memiliki distribusi normal dengan nilai rataan dan standar deviasi sebagai berikut ya, teman-teman. Kemudian tukang fotokopinya ini pasti dia gak diem aja dong, pasti dia ingin memperbaiki kendala-kendala itu. Kalau misal kertasnya habis ya dia ganti kertasnya kan, ngisi ulang kertasnya. Kalau tintanya habis, dia ngisi ulang tintanya, ganti tinta gitu kan. Kalau error ya dia memperbaiki errornya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengatasi gangguan ini ya kurang lebih dia berdistribusi normal dengan rataan dan standar deviasi sebagai berikut ini. Oke. Kalau kita baca secara seksama ya teman-teman, di sini ternyata kasus ketujuh ini dia menyoroti mengenai adanya shutdown ya. Dan di sini juga ada yang melibatkan shift juga, nanti block shift gitu dalam mengatur shutdown-nya ini tadi gitu. Nah, shutdown ini adalah ketidakmampuan atau ketidakaktifan server gitu dalam melaksanakan tugasnya. Gitu. Maka di sini kita akan berupaya untuk menyimulasikan studi kasus ini dalam Ekstensim. Bagaimana sih kita mengatasi adanya shutdown dengan block shutdown yang ada di Ekstensim ini tadi gitu. Kita buka dulu Ekstensimnya, kemudian seperti biasa new model ya. Kita zoom out biar besar. Terus seperti biasa kita ambil beberapa blok yang dibutuhin, kayak misalkan create ya untuk kedatangannya, terus ada activity untuk servernya, ada queue untuk antriannya ya. Terus lagi yang kita butuhkan di sini kayak kita pro exit juga, kita pro exit seperti biasa yang standar ya teman-teman, kayak gitu. Nah, buat studi kasus ini kita memerlukan yang namanya tuh block shutdown. Nah, ini ada. Kita perlu block shutdown dan kita juga perlu block shift gitu untuk ini. Oke, kemudian kita atur aja kedatangannya tadi berapa dia, kalau tidak salah itu sekitar 1200 sampai 2400 distribusinya uniform. Oke. Berarti di sini kita buat random distribusi untuk kedatangannya, kita pilih yang uniform ini ya. Uniform real ya, teman-teman. Kita langsung aja di sini sisa 1200 sampai 2400. Kita okein, terus kita hubungin ke antreannya kan, terus kita hubungin ke mesin fotokopinya, terus kita kasih nama juga, jangan lupa mesin fotokopinya ya, ke mesin fotokopi misalkan seperti ini, biar nanti kebacanya gampang itu di reportnya ya. Terus delaynya, waktunya itu kita pilih bisa pakai from the connector ya, kalau kita mau pakai random distribution block gitu ya, atau kita bisa juga langsung specified by a distribution gitu. Nah, ini aku pakai yang ini aja. Terus kita pilih normal kalau tidak salah tadi. Untuk ininya distribusi ngerjain tugasnya tuh sekitar 1800 sampai 100. 1800 sampai 100. Oke. Ini jangan lupa antriannya kita kasih nama juga ya. Antrian fotokopi ya. Terus kita ambil activity satu lagi ya teman-teman.
untuk ininya, untuk mendeteksi yang selesainya itu berapa. Kita kasih delaynya 0. Jadi activity ini fungsinya untuk mencatat berapa sih tugas yang berhasil dia selesaikan gitu ya. Kita kasih nama ini Trialani gitu ya. Oke. Nah, untuk antrian dasarnya udah selesai ya. Kemudian kita tinggal nambahin shutdown-nya ya. Cara nambahin shutdown-nya kita masuk ke mesin atau server yang nantinya itu akan kita adakan shutdown gitu. Di sini ada tab shutdown-nya. Kita centang enable shutdown-nya ini tadi. Nah, shutdown input ini bisa dari value connection atau item connection ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakainya yang value connection gitu ya, value connection. Terus ketika dia ada input, dia bakalan shutdown entire block gitu ya. Nah, ketika shutdown ini berarti kan bisa dibilang kalau ada tugas nih, ada tugas teman-teman gitu ya. Nah, ini shutdown-nya dia bakal ngapain? Pengaruhnya apa? Apakah dia bakalan membuang item yang ada di dalam mesinnya? Terus apakah dia bakalan tetap nge-keep item yang ada mesinnya? Terus ketika mesinnya udah bener lagi, dia bakal melanjutkan tugasnya gitu ya, resume proses. Atau ketika mesinnya udah bener, dia ngulangin tugasnya dari awal, restart proses gitu. Atau ini shutdown-nya ini nunggu proses ini selesai dulu gitu, baru boleh shutdown gitu ya. Jadi finish processing itemsnya dulu sebelum shutdown-nya itu tadi. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya mesin fotokopi ini, yang paling masuk tugasnya kan tetap ada ya di situ, jadi nggak dibuang kan kertasnya gitu kan. Jadi kita keep item dan dia ini resume proses after shutdown gitu ya. Jadi misalkan di halaman kelima kok ternyata tintanya habis atau kertasnya habis ya berarti ketika udah diisi ulang kan kita tinggal lanjutin dari halaman kelima itu tadi kan, nggak ngulang dari halaman yang pertama ngeprintnya gitu. Nah, ini mungkin beda-beda kasusnya di setiap mesin, tergantung studi kasusnya. Misalkan di kasus mengenai 3D printing yang dia tidak ada opsi untuk melanjutkan tugasnya, maka dia ya keep item terus restart proses dari awal gitu ya, ketika ada shutdown-nya itu tadi gitu. Jadi ini tergantung dari studi kasus yang kita amati gitu ya, mau kita simulasikan. Dalam kasus ini kita pakai keep item, resume proses atau after shutdown gitu. Oke, udah cukup ya. Nah, ketika kita enable shutdown, maka di atas blok blok activity ini dia akan keluar konektor SD ya, ini konektor SD. Nah, ini kita bisa hubungan ke blok shutdown gitu. Tapi terlebih dahulu kita setting dulu blok shutdown-nya. Kita setting terlebih dahulu. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa opsi. Salah satunya ada model values-nya ini, apakah dia untuk single component, multiple component atau advanced resource gitu ya. Nah, kita di sini pakainya yang single component aja karena dia cuma ada satu komponen di situ ya, satu jenis tugas. Jadi tugasnya itu di generalisir lah ya, di generalisasi. Jadi cuma ada tugas fotokopi gitu. Tapi misalkan itemnya itu banyak, jenis tugasnya itu banyak dan dia dibedakan gitu ya, atau bahkan di berbeda mesin juga, ini kita bisa pakai multiple components gitu. Nah, ini valuesnya kita ada independent of repair dan dependent on repair ya. Jadi bisa kita lihat TBF-nya ini, kalau misalkan independent of repair ini, dia ini TBF-nya ini bakalan menghitung ulang itu setelah failure-nya ini tadi gitu. Setelah failure-nya ini tadi terjadi gitu. Misalkan ada kegagalan, tintanya habis ya. Maka setelah tintanya habis saat itu juga, maka dia akan nge-count kapan sih akan terjadi failure berikutnya gitu. Kapan sih tinta atau kertasnya habis berikutnya gitu. Jadi dalam kasus ini dia bakalan menghitung distribusinya ini dari awal itu ketika kegagalannya itu muncul gitu. Sedangkan kalau misalkan di sini itu adalah dependent on repair gitu ya,
Nah, ini time to failure ini dimulai ketika itu selesai diperbaiki gitu. Jadi nggak dari awal gitu. Nggak dari kesalahan atau kegagalannya itu muncul gitu. Jadi dia menghitung waktu kegagalannya itu waktu kegagalan berikutnya itu ketika udah selesai diperbaiki gitu. Nah, dalam kasus ini kita pakai independent of repair aja ya gitu. Karena biasanya secara umum sih orang lebih sering pakai independent of repair ya, karena biasanya di perusahaan-perusahaan itu ataukah di distribusi mesin yang rusak itu biasanya mereka menghitungnya itu adalah jarak antar kerusakan gitu loh, seringnya begitu gitu. Jadi jarak antar kerusakannya itu berapa lama. Jadi di sini kita pakainya independent of repair, tidak peduli berapa lama memperbaikinya gitu. Jadi kita pakainya independent of repair gitu. Nah, ini progression of time saja pakainya ya gitu. Jadi ada number of cycles juga gitu, tapi kita di sini pakai progression of time saja yang umum-umum aja gitu. Terus kita set time between failures-nya atau TBF-nya itu tadi berapa, distribusinya normal ya, 18.000 ya. Waktu antar kegagalannya itu adalah normal dengan waktu 18.000 dengan standar deviasi 2000. Kemudian waktu memperbaikinya itu adalah 1800 150 standar deviasi. Normal juga. Oke. Oke, kita cek apakah udah sesuai distribusinya. Oke, normal. Parameternya udah oke juga. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi udah selesai ya setting mengenai distribusinya dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa pilih shutdown sinyal type-nya gitu ya. Apakah dia itu bakal ngirim value, apakah dia bakal ngirim item. Kalau dia bakal ngirim value, berarti dia bakal ngirim angkanya aja gitu. Nah, ketika down value-nya di sini 1 dan up value-nya itu 0. Maksudnya down value itu adalah nilai yang dikirimkan ketika mesinnya itu atau ini sudah waktunya rusak gitu ya. Nilai yang dikirimkan ketika mesinnya itu rusak, gampangnya kayak gitu. Jadi down value-nya ini 1 dan up value-nya ini 0. Ini secara umum yang paling sering digunakan ini gitu. Tapi kalau item ini kita bakalan ngirim itemnya gitu. Nah, di sini kita pakainya value aja. Nah, ini pengaruhnya di sini nanti. Pengaruhnya nanti di dalam settingnya ini. Nah, apakah dia ini inputnya ini bakalan dari item, apakah dari value gitu. Kalau dari value ya disamain gitu, yang shutdown harus dari value juga gitu. Ini di block shutdown. Kalau yang di activity itu item connection ya berarti yang dari block shutdown itu item, ngirimnya item jangan value gitu ya. Nah, jadi ini activity-nya ini akan tetap down selama standar deviasi SD-nya ini shutdown value-nya ini kurang dari 0 gitu. Jadi selama ininya itu lebih kurang dari 0 ini dia bakal tetap down gitu di sini. Activity stays down until SD value kurang dari 0,5 gitu. Keterangannya di sini gitu. Ya, ini kalau udah kita tinggal masukin aja ke ininya, ke shutdown ininya. Oke. Nah, ini sebenarnya udah secara garis besar udah selesai gitu. Tinggal kita atur shiftnya aja sih. Tinggal kita atur shiftnya sini. Ini untuk jam istirahatnya gitu. Jadi kita juga bisa atur shift gitu. Misalkan ini jam kerja. Ini salah satu cara untuk shutdown juga sebenarnya, tapi ini based on time gitu. Jadi berdasarkan waktunya. Jadi shift type-nya ini kita bisa pakai on off atau number gitu ya. Ini sama aja sih sebenarnya. Kalau number ya dia kalau 1 dia berarti
nyala gitu, atau waktunya kerja gitu. Kalau 0 berarti waktunya nggak kerja gitu. Nah kalau di sini kan berarti dia istirahatnya jam berapa tadi ya? Jam jam 12 siang ya. Masuknya jam 8 pagi gitu kan. Jadi jam 8 ke jam 12 siang itu berarti sekitar berapa? 4 jam ya, 4 jam dikali 3.600 itu sekitar 14.400 ya. Kemudian di jam 1 dia mulai lagi aktivitasnya gitu. Nah ini kita cukup pakai 3 aja di sini ya. Jadi ini kita atur maksimum ROM-nya ini 3 ini. Nah jadi maksudnya shift ini apa? Maksudnya shift ini itu sebenarnya shift itu blok yang dia ini mengirimkan value berdasarkan waktu yang terjadi di simulasinya. Kalau di sini itu misalkan pada waktu ke 0 dia bakalan ngirim value 1 gitu. Nah ini bakalan tetap terus ngirim 1 secara kontinu sampai ke detik 14.400. Jadi dia ketika detik ke 14.400 di simulasinya ya, ini blok shift ini dia bakalan ngirim item 0 gitu. Sampai ke detik 18.000. Nah ini dia bakalan kembali ngirim value 1 gitu sampai simulasi selesai gitu. Oke, jadi ini ada yang lupa ya teman-teman. Ya, yang lupa ini karena biasanya tumpukan di fotokopi itu kayak tumpukannya itu banyak ya. Tumpukannya itu dari, bayangkan di meja ada tumpukan kertas yang mau kita fotokopi. Nah, biasanya kan tukang fotokopinya itu ngambil tugasnya itu dari yang paling atas gitu, karena biar gampang gitu. Nah, di sini kita pilih short metodenya itu dari last in first out ya, atau kita ini metode antriannya itu LIFO gitu ya, karena ya kayak yang tugas yang dia itu paling masuk terakhir itu yang justru dikerjakan pertama, karena ditumpukan itu dia letaknya paling atas gitu. Jadi ini kita pakainya LIFO gitu. Terus yang lupa juga di sini kita pakainya shift type-nya ini on off aja ya, on off. Nah ini karena itu agar di block shutdown-nya ini kita bisa masukkan shift di sini. Jadi shutdown ini selain kita bisa custom ininya gini, block shutdown ini kita juga bisa integrasikan dengan shift-nya gitu. Jadi di sini kita bisa pilih shift yang mau kita integrasikan gitu. Di sini jam kerja dalam ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa okein aja gini. Ini nanti bakalan ngikutin shift-nya gitu ya. Jadi ketika dia waktunya makan siang gitu ya, waktunya istirahat, dia si shutdown-nya ini dia bakalan ngirim value untuk shutdown ke activity mesin fotokopinya ini tadi gitu. Ya kemudian kita bisa langsung coba aja, kita run ininya simulasinya apakah dia itu work apa enggak. Kita pilih end time nya 32.400 karena ini 9 jam ya teman-teman. Terus runnya kita pilih 3 kali. Oke, nah ini kita coba apakah dia berfungsi. Oke, kita cepetin aja. Nah itu ada shutdown-nya, itu jam makan siang tuh tadi itu. Oke, dan tadi yang sebentar itu adalah errornya. Jadi ketika ada shutdown itu ada logo X di dalam activity-nya. Nah itu artinya ada shutdown yang terjadi pada activity-nya, sehingga activity-nya itu tidak bisa mengerjakan tugas gitu. Nah ini sih udah selesai ya teman-teman secara garis besar. Nah ketika kalian mau lihat reportnya ya kalian bisa ambil blok report terus kalian atur seperti biasa gitu kan. Nah terus kalau kalian mau cek ininya juga kalian bisa pakai grafik. Nah ini buat ini aja sih, buat jadi gambaran aja sih sebenarnya. Ini shutdown-nya. Nah ini ketika kita lihat ya shutdown-nya ini, kalau 1 ini berarti ada shutdown, 0 ini nggak ada shutdown-nya. Jadi shutdown-nya ini terjadi di siang hari ya, ini di detik ke 14.400 ya tadi ya. Ini ada shutdown gitu ya.
terus dia 1 jam ya, terus dia kembali normal. Dan ini ada shutdown lagi, mesinnya error di detik ke berapa ini ya. Ini karena Jumbo X nya ini pakainya scientific number, jadi agak kurang kebaca, tapi ini bisa jadi pertanda atau kita tahu bahwa oh shutdownnya benar-benar terjadi dalam simulasi, untuk ngecek aja sih gitu. Oke, sekian tutorial dari studi kasus ke-7 mengenai shutdown dan shift ya. Jadi intinya adalah dalam simulasi ini kita bisa mengintegrasikan adanya shutdown dalam kehidupan nyata ke dalam simulasi dengan blok shutdown ini tadi, yang kemudian kita bisa integrasikan dengan shift ya. Salah satunya dengan contohnya tadi adalah waktu istirahat gitu, dengan ada kendala juga tintanya habis atau kertasnya habis dan lain-lain, intinya error yang mengakibatkan dia ini tidak bisa berfungsi mesinnya itu tadi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke next tutorial aja.